Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya, melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadi kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapa GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui perayaan ini, kita berharap tri panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dengan menyanyi pujian kepadanya. Jemaat menyanyi pelengkap kidung jemaat nomor 105, bait pertama dan bait yang ketiga. Gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, mari kita bersama mendasarkan ibadah kita hanya boleh dan bisa jadi di dalam pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari dengan sukacita kita mendengarkan nas pembimbing bagi kita dalam ibadah pada hari ini, yang diambil berdasarkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 11 dan dilanjutkan dengan Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayaimu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah diselamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum Bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah, mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252, bait pertama dan bait yang kelima, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus.
Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku, ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus, dalam bergereja kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan ekumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, persekutuan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sering lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa. Kami mengaku sering melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar. Berikanlah rasa aman serta kecukupan keperluan rumah tangga serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita kembali dengan sukacita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dalam ibadah kita ini. Oleh karena itu kita sambut dengan sikap berdiri. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayat 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan
sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Berdasarkan Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pengucapan syukur. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami pada saat ini dapat beribadah di rumah kami masing-masing secara virtual. Berkati kami yang bertugas pada saat ini dan berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, yang telah kami perbuat baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada hari ini dapat beribadah memperingati Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI. Berkati kaum Bapa GKI dimanapun berada, agar kami diberi kemampuan untuk menjadi Bapa yang baik bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk pekerja gereja, pendeta, penginjil, vikaris, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua orang yang dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sucikan hati pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 hingga yang ke-12 dengan judul perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Juar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu.
Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1, 3, 4 dan 5, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia, oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Firman hidup yang kudus berkuasalah
kejar gemerlap. Ibu bapak saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama merenungkan pemberitaan firman Tuhan yang akan diperhadapkan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita kembali dengan segala kerendahan hati memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal dalam Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang membimbing kami di dalam Roh Kudus. Kembali kami memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Sebab kami sungguh sadar akan segala kemampuan kami, meski kami merasa mampu, tetapi ketika diperhadapkan kepada kebenaran firman-Mu yang kudus dan mulia, tentu kami amat sadar ya Tuhan, bahwa dengan kemampuan kami manusia yang terbatas dan berdosa ini, tentu saja kami tidak mampu untuk memahaminya. Oleh karena itu, kami memohon hanya kepada Tuhan saja melalui Roh-Mu yang kudus, yang sudah terbukti membimbing, menuntun gereja Tuhan dan umat percaya di tengah-tengah dunia ini dari sejak dahulu kala, sekarang dan selama-lamanya, sehingga umat percaya dari segala masa dan tempat terus dimampukan hanya oleh pertolongan Tuhan. Berkati kami sekalian dan ampun dosa dan pelanggaran kami, demikian pula hamba-Mu yang terbatas ini, dalam kepercayaan yang sudah diberikan yang begitu mulia ini, Tuhan berkati dan urapi, agar firman Tuhan dapat terus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang saya hormati dan yang dikasih dan diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, Minggu 25 Oktober tahun 2020, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 yang terdiri atas dua perikop. Yang pertama, hukum yang terutama, dan perikop yang kedua, hubungan antara Yesus dan Daud. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud."
Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam. Salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh dimampukan untuk mengatakan bahwa keadaan kita baik. Sekalipun kita sungguh sadar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu ada banyak tantangan dan juga dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Tapi puji Tuhan, kalau kita tetap dimampukan oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa kita dalam keadaan baik, bahwa kita boleh bersyukur di dalam Tuhan. Kita percaya semua adalah karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan kita baik, kita boleh mengucap syukur. Tapi pernahkah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita merasakan dan berada di suatu kondisi atau keadaan di mana keadaan itu membuat kita merasa serba salah dalam posisi itu. Serba salah seperti ada ungkapan seperti makan buah si malakama. Kalau dimakan ibu mati, tak dimakan ayah mati. Berada di situasi yang sulit serba salah. Nah, konon Bapak Ibu jemaat Tuhan, buah si malakama yang dalam bahasa Latin bernama Paleria macrocarpa ini, atau biasa kita kenal sebagai buah mahkota dewa yang tumbuh banyak di Sumatera ini, adalah penyebab muncul ungkapan tersebut. Satu sisi buah itu berfungsi bermanfaat sebagai obat. Sisi lain buah itu juga kalau tidak diolah dengan baik dan benar bisa menjadi racun. Nah, Alkisah munculnya istilah tersebut, ungkapan tersebut adalah ketika ada seorang anak yang bapak dan ibunya sama-sama sakit. Nah, suatu ketika ia mencari buah si malakama tersebut dan ia akhirnya memberikannya kepada ibunya dengan harapan ini menjadi obat penyembuh bagi sang ibu. Tetapi ternyata buah tersebut tidak diolah dengan baik dan benar, akhirnya membuat sang ibu meninggal dunia. Nah, sementara jelas sang ayah yang tidak diberi obat akhirnya juga meninggal dunia. Jadi serba salah, maju kena, mundur kena. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya hormati dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pilihan yang sulit tersebut juga diperhadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ingat dengan jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan, perikop kita minggu kemarin sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 pada hari Minggu kemarin juga memperlihatkan bahwa Kristus di posisi yang sulit, serba salah. Kenapa? Karena pada saat itu ada orang-orang Farisi yang bersama-sama plus dengan orang-orang Herodian datang kepadanya berunding untuk menjerat Tuhan Yesus dalam suatu pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kedua golongan ini biasanya tidak akur, biasanya bermusuhan karena satu, orang-orang Farisi terkenal anti pemerintah. Mereka anti pemerintah Romawi yang ada dan mereka pro rakyat. Sementara sisi lain orang-orang Herodian adalah suatu anggota partai Yahudi yang menghendaki cita-cita bahwa keturunan Herodes Agung memerintah, bukannya
digantikan dengan gubernur Romawi, dalam hal ini adalah Pontius Pilatus. Mereka biasanya berseberangan, tetapi pada minggu kemarin kita diperhadapkan mereka bersama-sama bergabung untuk berunding untuk menjerat. Nah, serba salahnya adalah pertanyaan tersebut bisa membuat Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang serba salah. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Kalau Tuhan Yesus menjawab iya atau boleh bayar pajak, berarti Kristus dituduh pengkhianat. Dan rakyat bisa marah karena menderita di bawah penjajahan pemerintahan Romawi. Bagi orang Yahudi yang menganut sistem teokrasi, Allah adalah raja satu-satunya. Lalu persembahan apapun itu layak hanya diberikan bagi Tuhan saja, karena Tuhan adalah raja, bukan raja manusia. Tetapi kalau dijawab tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka sebaliknya pemerintah Romawi yang marah, dan Tuhan Yesus bisa dituduh sebagai pemberontak seperti kaum Zelot, dan ia bisa ditangkap sebagai akibat atau konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, serba salah. Nah, pada hari ini juga tidak kalah rumit yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Karena menurut tradisi Yahudi ada 613 perintah dalam hukum Taurat. Jumlah ini digolongkan, dikategorikan oleh rabi-rabi atau guru-guru Yahudi pada saat itu yang menggolongkan sebanyak 613 perintah yang didasarkan konon berdasarkan jumlah kata dalam Dasatitah atau 10 perintah dalam Keluaran pasal 20. Sehingga ada 613. Bayangkan banyaknya Bapak Ibu jemaat Tuhan perintah dalam hukum Taurat itu. Belum lagi 613 dibagi lagi menjadi 248 perintah positif, artinya yang harus dilakukan. Ada 248. Konon didasarkan atas jumlah anggota tubuh manusia. Sementara sebagian lagi yaitu 365 adalah perintah negatif yang didasarkan atas jumlah hari dalam satu tahun. Tidak boleh dilakukan, ada 365 perintah. Jadi dengan ini kita dapat memandang betapa rumitnya. Yang mana yang paling penting dari banyaknya perintah ini, 613 ini. Mana yang paling penting dari beratus-ratus perintah ini. Walaupun tradisi ini mengandung aspek yang agaknya masih kabur dalam sejarah penggolongannya, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari banyaknya dan rumitnya perintah ini kita sudah bisa menangkap gambaran kerumitan tersebut. Mana yang paling penting dari beratus-ratus perintah. Selain itu, selain rumit juga dilematis Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Yahudi meyakini bahwa perintah tersebut ada 613 tadi adalah sama-sama setara. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Sementara kelompok yang lain meyakini dan menggolongkan bahwa ada perintah yang besar, ada perintah yang kecil. Plus lagi kategori di dalamnya, turunan-turunan anak-anak dari perintah tersebut. Jadi artinya apapun jawabannya akan tetap mendapatkan sanggahan dari masing-masing kelompok. Apapun jawabannya, jadi akan selalu disanggah. Ditambah lagi yang ketiga Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam teks Yunani kita disebut kata nomikos untuk merujuk kepada seorang ahli Taurat ini. Kenapa ini bisa menjadi rumit? Karena pada umumnya biasanya khususnya dalam Injil Matius ini disebut gramateus untuk merujuk kepada seorang ahli Taurat. Nah, agaknya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata nomikos di sini yang merujuk kepada seorang ahli Taurat tadi agaknya merujuk bahwa orang tersebut adalah orang yang terbaik di antara ahli-ahli Taurat. Makanya mereka mengutus satu orang ini untuk bertanya dalam hal mencobai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam jawabannya adalah bahwa Kristus selalu menjawab dengan hikmat yang begitu luar biasa. Kristus menjawab bahwa fokusnya adalah bukan tentang besar kecil, tetapi tentang apa yang terpenting, bukan urutan, tetapi esensi dari perintah tersebut. Yang terpenting dan esensi dari perintah tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa mereka adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang Yahudi sendiri, bahkan mereka adalah orang-orang ahli Taurat yang
sudah begitu hafal dengan firman Tuhan, dengan hukum Taurat. Tentu mereka tahu akan perintah mengasihi Allah berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 dan mengasihi manusia berdasarkan kitab Imamat pasal 19 ayat 18 yang tergabung dalam kelima kitab Musa ini. Mereka tentu hafal akan hal ini. Tetapi perintah tersebut yang merupakan perintah yang bukan saja perintah baru, diberi makna baru oleh Kristus dalam kategori yang lain. Artinya perintah itu tadi, dua perintah tersebut bukan perintah yang ada di antara perintah, tetapi dia merupakan perintah yang memiliki kategori lain, yang utama dan yang kedua. Jawaban Tuhan Yesus, kasih dan ketaatan itu tidak terpisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Mengasihi adalah sebuah perintah yang diberikan penekanan secara imperatif. Agape seis diberi penekanan imperatif karena perintah ini begitu penting. Kenapa? Karena budaya populer yang ada memandang soal perintah, bahkan dampaknya sampai pada saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa banyak orang melihat perintah, bahwa banyak orang melihat soal kasih ini adalah soal perasaan, soal aspek emosional saja. Ketika bicara kasih berarti kita bicara perasaan. Tetapi Kristus memberikan hal yang lain, keutuhan kasih itu sendiri, yang bisa saja hilang dari pandangan kita karena budaya populer yang ada. Bahwa kasih tidak hanya soal perasaan saja, tetapi kasih juga melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Segenap kehidupan melibatkan kasih tersebut. Bukan apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan hendaknya didasarkan atas kasih tersebut. Yang kedua juga, ketaatan adalah salah satu wujud dari kasih tersebut. Kasih merupakan dasar dari semua perintah. Semua perintah dalam kitab suci disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi tergantung, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum ini. Artinya kasih tersebut merupakan dasar atau pondasi atau motivasi yang ada dari semua perintah dalam kitab suci. Bukan sekedar perintah, tetapi dasar atau pondasinya. Kita ambil contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam 10 perintah. Perintah 1 sampai 4 merupakan relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Allah saja? Mengapa kita harus menghormati kekudusan namanya yang kudus? Mengapa kita beribadah hanya kepada Tuhan saja dan seterusnya? Jawabannya adalah karena kita mengasihinya. Demikian juga dengan perintah yang ke-6 sampai yang ke-5. Kasih kepada sesama adalah didasarkan atas dasar kasih. Kenapa? Alasannya adalah karena kita mengasihi sesama kita. Tanpa kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketaatan bisa menjadi legalisme atau formalitas atau peraturan yang kaku dan baku yang justru bisa dilihat sebagai sebuah beban yang memberatkan. Bahkan bisa menjadi ajang pamer diri. Kalau kita melihat kembali dalam Matius pasal 23 ayat 2 sampai 12 atau menjadi suatu kemunafikan dalam Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15, ayat 23, ayat 25, 27 dan 29. Jadi kalau tidak ada kasih mendasarinya, dia bisa menjadi suatu formalitas belaka. Sebaliknya kasih yang mendasari ketaatan menjadikan seseorang rela melangkah lebih jauh daripada sekedar tuntutan minimum dalam tuntutan perintah tersebut. Dia melangkahi, melampaui tuntutan minimum yang ada kalau itu didasarkan atas dasar kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, patut kita renungkan bersama-sama bahwa realita kenyataan pada zaman ini, pada saat dan masa ini tentu saja
patut untuk kita renungkan dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketaatan kepada Allah adalah untuk menghindari hukuman dan mendapat berkat-berkat-Nya. Ada kecenderungan seperti itu. Kenapa manusia taat, kenapa orang taat kepada Tuhan? Adalah karena takut hukuman dan mengharapkan berkat-Nya. Tetapi lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan ini, mestinya hal tersebut didasarkan atas dasar kasih kepada Tuhan dan begitu juga dengan sesama manusia. Kasih telah bergeser dari pondasi atau motivasi menjadi sarana atau alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, inilah realita yang saya maksudkan. Pergeseran makna kasih ini, pergeseran pengertian kasih ini, pergeseran pengaplikasian kasih ini dalam kehidupan kita orang percaya secara khusus juga. Nah, tentu kita bersyukur karena Tuhan boleh terus mengingatkan kita. Dan betapa luar biasanya kata-kata Kristus ini. Di saat dunia membenci Kristus, tetapi Kristus justru mengasihi dunia ini. Sehingga ia mengajarkan kasih sebagai pengajarannya, sebagai perintahnya. Bukan mengajarkan kebencian. Ketika dunia menerapkan sistem mata balas, ganti mata, gigi ganti gigi, Kristus justru mengajarkan mengasihi sesama. Dan siapa sesama itu? Kristus berulang-ulang mengajarkan bahwa sesama tidak dibatasi oleh apapun. Sungguh luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan itu juga menjadi suatu perenungan bagi kita orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang perlu terus kita renungkan dalam ajaran Kristus ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan. Selanjutnya juga penekanan Tuhan Yesus yang lain dalam nas kita adalah sehubungan dengan kemesiasannya yang didasarkan atas kitab Mazmur pasal 110 ayat 1 di mana Daud yakin dan juga ia mengakui ketika ia menulis dan mengungkapkan Mazmur ini bahwa Mesias adalah tuannya yang disebut sebagai Adonai, maka perenungan kita juga adalah sungguh-sungguhkah kita sudah mengasihinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Karena kata Adonai ini bisa Tuhan, bisa Tuan. Seperti kata Lord dalam bahasa Inggris bisa Tuan dan juga Tuan. Atau Gusti dalam bahasa Jawa yang diperuntukkan untuk orang-orang bangsawan pada masa dulu. Tetapi pada masa sekarang hanya diperuntukkan kepada Tuhan saja. Bahwa tidak ada Tuan yang lain selain Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak menjadi suatu pengakuan kita di mulut saja, karena ketika kita mengaku di mulut tetapi logika kita menyangkalnya, makanya kita perlu mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, supaya kita sungguh-sungguh mengasihi dalam kebulatan hati. Mengasihi Allah dan sesama tentu dimulai dengan pengalaman kita dengan kasih Tuhan terlebih dahulu. Yang kita alami, yang kita rasakan. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Nah, inilah yang menjadi dasar juga bahwa kita boleh mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan dua perayaan. Yang pertama adalah perayaan Hari Reformasi Gereja Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Oktober 2020. Sudah 503 tahun reformasi gereja kalau kita kembali kepada tanggal 31 Oktober 1517 ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil terhadap otoritas Katolik pada pintu gereja Wittenberg di Jerman. Sudah 503 tahun reformasi dan juga dilanjutkan dengan perayaan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis yang dirayakan pada hari Minggu ini. Kiranya perayaan ini dan didasarkan kebenaran firman Tuhan ini memampukan kita khususnya sebagai bapak-bapak Gereja Kalimantan Evangelis
untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, khususnya juga menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang juga membawa keluarga kepada ketaatan dan takut akan Tuhan, yang juga memberikan dan menyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita sekalian dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita kembali bersatu dalam doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Bertepatan dengan perayaan Hari Reformasi Gereja sedunia dan juga Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis yang dirayakan oleh segenap warga jemaat Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan telah dinyatakan bagi kami melalui teladan Kristus yang berani. Kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami semestinya juga mendasarkan seluruh aspek kehidupan kami di atas dasar kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kami manusia. Ampun segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami sadar sering kami mencoba dan berupaya untuk melakukan, memelihara kebenaran firman-Mu, terutama tentang hal kasih ini. Tetapi sering pula Tuhan, akibat tantangan, hambatan, keterbatasan, pergumulan yang ada, kami masih lalai untuk menerapkan kasih Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kami mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, dan memohon terus dengan penuh iman dan pengharapan Tuhan menuntun kami di jalan Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan, di hari perayaan Hari Reformasi Gereja sedunia dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis ini kami mohon agar seluruh umat Tuhan secara khusus Bapak-bapak Gereja Kalimantan Evangelis dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga mereka boleh menjadi imam, menjadi kepala keluarga, menjadi ayah, menjadi suami yang membawa keluarga besar mereka dalam takut akan Tuhan saja. Tidak lupa juga agar Tuhan memberikan hikmat, pengertian, kekuatan dan kemampuan kepada bapak-bapak di seluruh kawasan Gereja Kalimantan Evangelis untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Karena kami sadar tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada bapak selaku kepala keluarga, selaku imam juga tidak mudah. Karena itu tolonglah agar Tuhan menolong dan memampukan kami. Tidak bersandar kepada kemampuan sendiri, tetapi hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Berdasarkan kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6, kami juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian kami meyakini berkat Tuhan bagi segenap bapa yang bersandar kepada Tuhan, yang memohon Tuhan saja, yang takut akan Tuhan. Mampukan kami sekalian Bapa di sorga, agar menjadi bapa-bapa yang
terus mengandalkan Tuhan. Juga berdasarkan subtema yang terus digumuli dan diupayakan oleh seluruh komponen warga jemaat Tuhan secara khusus di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis pada bulan Oktober ini adalah beritakanlah Injil. Maka kami memohon Tuhan tetap memakai kami sekalian menjadi alat di tangan Tuhan, meski dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tetapi inilah kami, utuslah kami Tuhan, yang mau dengan sukacita diutus untuk memberitakan Injil, tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh rumah tangga kami sekalian sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak lupa juga secara khusus kami berdoa dalam pergumulan, dalam program kerja kami, dalam perjuangan kami. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan kami yakini layak dan patut untuk dipercaya dalam kehidupan kami. Apabila manusia bisa mengecewakan, mengkhianati dan ingkar terhadap janji, tetapi kami percaya dan meyakini Tuhan tidak pernah ingkar terhadap kasih dan janji setia Tuhan. Karena itu kami memohon dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk Gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja di seluruh dunia secara oikumene agar dapat terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk dapat menjadi pemberita akan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi dan seterusnya. Karena kami meyakini gereja adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau adalah kepala gereja, ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami adalah tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala tantangan, hambatan, pergumulan yang ada, kami pun menyadari bahwa sejak dahulu gereja Tuhan di sepanjang masa dan tempat juga menghadapi pergumulan yang sama. Pergumulan tersebut tentu boleh berevolusi, berubah seiring perubahan zaman. Tetapi kami meyakini bahwa Kristus tidak pernah berubah sekarang, hari ini dan seterusnya. Apabila Tuhan Yesus sudah terbukti memimpin menuntun gereja Tuhan dari sejak dulu, tentu kami pun meyakini dalam keyakinan yang sama bahwa Tuhan pun tetap setia memelihara gerejamu pada saat ini dan seterusnya. Kami berdoa dalam tugas pelayanan, tugas tanggung jawab secara khusus bagi kaum bapak Gereja Kalimantan Evangelis dari Komisi Pelayanan Bapak Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Komisi Pelayanan Bapak Majelis Resort, secara khusus di Resort GKE Tamiang Layang, dan Seksi Pelayanan Bapak di jemaat-jemaat, terkhusus di jemaat GKE Tamiang Layang. Kami tidak bosan, tidak jemu menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan memberikan hikmat, pengertian dan memampukan kami sekalian. Kami terus memohon kepada Tuhan, bukan berarti kami ragu, kami bimbang, kami kurang yakin sehingga kami berulang-ulang memohon pertolongan Tuhan. Tetapi sesungguhnya dan sebaliknya, karena keyakinan kami bahwa Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami dan bahwa Tuhan layak dipercaya, maka kami pun tidak bimbang, tidak ragu dan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan serta kesediaan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan karena Tuhan layak dipercaya. Kami mohon Tuhan memberkati agar seluruh pelayanan Bapak-bapak di Gereja Kalimantan Evangelis dapat terus diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan dalam pembaharuan-pembaharuan yang ada, sebagaimana juga kami rayakan dalam reformasi gereja sedunia. Tuhan juga memberkati, khususnya yang berhubungan dengan kaum bapak dalam pelayanannya di Gereja Kalimantan Evangelis, dalam rumah tangga, dalam berbangsa bernegara, juga dalam gereja. Tuhan mampukan kami sekalian. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan mampukan agar juga pemberitaan firman-Mu dapat terus diupayakan dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh hidup dan kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga kami serahkan pergumulan kami, harapan, doa dan rencana cita-cita, program kerja kami, juga kami serahkan bersama dengan bangsa dan negara kami, agar
Tuhan tetap memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan yang terkecil Tuhan menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Biarlah kami dapat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Ini seruan doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepadamu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagimu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait pertama hingga bait yang ketiga. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia, Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapak, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15 bagian C. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Reformasi Gereja Sedunia dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.